Kali ini, yuk kita bedah sebuah kisah yang abadi banget tentang pengorbanan dan cinta. Mungkin Anda udah nggak asing lagi sama cerita ini, kisah pohon apel. Tapi yuk kita coba gali lebih dalam makna menyentuh di baliknya, yang ternyata selalu relevan sampai kapanpun. Oke, kita mulai aja langsung dari awal ceritanya ya. Momen di mana ikatan yang sederhana tapi indah ini pertama kali kebentuk antara si pohon dan seorang anak kecil. Nah, ini dia, pembukaannya klasik banget ya, bikin suasana dongengnya langsung kerasa. Dari awal kita udah diperlihatkan hubungan yang murni banget antara alam yang diwakili sama si pohon ini dan masa kecil yang penuh keceriaan. Wah, ini benar-benar gambaran masa kecil yang idaman banget kan. Si anak ini nggak cuma main, tapi dia kayak udah nyatu sama pohon itu. Manjat, makan buahnya, tidur-tiduran di bawahnya. Pohon itu udah jadi dunianya dia. Dia sayang banget sama pohon itu, dan ya, pohonnya juga tulus banget balas cintanya. Tapi, ya namanya juga waktu nggak bisa berhenti. Anak itu tumbuh besar, dan semua permainan ceria setiap hari itu sekarang hilang, diganti sama kesibukan dunia orang dewasa. Nah, ini nih titik balik pertama dalam cerita kita. Dan sekarang kita lihat si anak laki-laki ini balik lagi. Tapi dia bukan anak kecil yang sama. Dia datang dengan sebuah keinginan yang baru. Coba deh, lihat permintaan pohon ini. Sederhana dan tulus banget kan? Dia nggak berubah sama sekali. Yang dia mau cuma satu, kebersamaan seperti dulu. Ini nunjukin cinta si pohon yang tanpa syarat. Tema yang bakal terus kita lihat di sepanjang cerita. Nah, di sini kontrasnya kelihatan banget. Sementara pohon cuma pengen waktu, si anak laki-laki ini sekarang pengennya materi. Dunianya udah beda. Kebutuhannya juga jadi lebih rumit, lebih duniawi. Ini adalah fase baru dalam hidupnya. Dan pohon itu, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung nawarin satu-satunya hal berharga yang dia punya saat itu. Buah-buah apelnya. Ini adalah pengorbanan pertamanya. Sebuah tindakan cinta yang tulus banget supaya si anak bisa bahagia. Akhirnya si anak laki-laki itu dapat apa yang dia mau, terus pergi dengan senang. Tapi pohonnya ditinggalin lagi, sedih dan kesepian. Ini seakan-akan nunjukin kalau kebahagiaan si anak itu cuma sementara dan dia gampang banget lupa sama sumber kebahagiaannya. Waktu terus berlalu, si anak laki-laki ini makin dewasa, kebutuhannya pun makin besar. Dan ya, pengorbanan si pohon apel juga jadi makin besar. Garis waktu ini nunjukin polanya dengan jelas banget. Permintaan si anak ini terus nanjak seiring umurnya. Dari mainan, terus minta rumah, lalu sebuah kapal. Setiap dia balik, dia cuma dating buat minta. Dan setiap kali itu juga, si pohon selalu memberi. Pengorbanannya jadi makin luar biasa. Pohon ini nggak lagi cuma ngasih buahnya, tapi sekarang dia ngasih bagian dari dirinya sendiri. Dahannya untuk rumah, dan bahkan batangnya untuk dijadiin kapal. Dia benar-benar rela kehilangan bagian tubuhnya sendiri demi kebahagiaan si anak. Nah, disinilah kita bisa ngerasain cinta si pohon yang pahit manis itu. Dia ikut bahagia ngelihat si anak seneng, meskipun pengorbanannya itu bikin dirinya sendiri makin lama makin habis. Dan akhirnya, ditinggal sendirian lagi. Setelah bertahun-tahun lamanya, setelah perjalanan hidup yang panjang banget, si anak laki-laki yang sekarang udah jadi seorang kakek tua, akhirnya balik lagi ke pohon apelnya. Dan percakapan mereka kali ini, nyesek banget. Dua-duanya sama-sama ngakuin apa yang udah diambil sama waktu. Pohonnya udah nggak bisa ngasih apa yang biasa dia kasih, dan si kakek tua ini juga udah nggak punya kekuatan buat menerima itu semua. Kita bisa ngerasain banget pedihnya kata-kata si pohon di sini. Setelah ngasih segalanya, dia ngerasa udah nggak punya apa-apa lagi buat ditawarin ke anak yang masih dia sayang banget. Rasanya kayak dia udah gagal. Tapi di sini, kita lihat perubahan besar dari si anak laki-laki itu. Untuk pertama kalinya, dia nggak minta materi. Dia nggak minta sesuatu buat diambil. Dia cuma pengen hal yang paling dasar, ketenangan dan tempat buat istirahat. Dan bahkan saat dia mikir udah nggak punya apa-apa lagi, si pohon ini masih nemuin cara untuk memberi. Dia nawarin bagian terakhir dari dirinya, tunggul sama akarnya, sebagai tempat istirahat yang nyaman. Ini adalah puncak dari tindakan cintanya, yang paling dalam. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari semua cerita ini? Ini jelas bukan cuma cerita soal pohon sama anak laki-laki. Makna sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Coba deh kita pikirin bareng-bareng pertanyaan ini. Setelah lihat semua pengorbanan tanpa pamrih kayak gitu, siapa sih yang langsung kepikiran di benak Anda? Yup, ini dia jawabannya. Simple, lugas, tapi kuat banget. Pohon apel itu adalah orang tua kita. Mereka yang memberi tanpa henti sepanjang hidup kita. Kalau dipikir-pikir,
perumpamaan ini mirip banget ya sama kehidupan kita. Waktu kecil kita senang banget main sama mereka. Begitu dewasa, kita ninggalin rumah. Dan seringnya kita baru ingat atau datang pas lagi butuh sesuatu atau lagi ada masalah. Dan persis kayak si pohon apel, orang tua kita selalu ada, selalu siap ngasih apapun yang mereka punya. Ini nih poin yang paling jelek. Gampang banget buat kita ngejudge si anak laki-laki di cerita ini. Tapi kutipan ini kayak ngajak kita buat ngaca. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita juga bersikap kayak anak laki-laki itu ke orang tua kita sendiri? Dan inilah pesan pamungkasnya, sederhana tapi dalam banget maknanya. Kisah ini jadi pengingat buat kita tentang cinta tanpa syarat yang udah kita terima, dan sekaligus jadi ajakan untuk menghargai dan ngebales cinta itu selagi kita masih punya waktu.